kasih peserta CGP berkaitan dengan pertanyaan ini. Ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral yang saya pahami. Dilema etika itu adalah sebuah keadaan di mana ada sebuah kasus katakanlah ini sama-sama memiliki nilai kebenaran. Cuma kita harus memilih salah satu di antara satu itu. Semua benar, apa yang harus kami lakukan? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk SMK saya, SMK Negeri Setuju, tentunya kami memiliki SOP untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan apapun termasuk di dalam dilema etika, di mana kami memiliki semacam departemen khusus untuk menganalisis itu. Kami memiliki organisasi khusus, karena seperti itu, tim khusus yang berkaitan dengan itu. Contohnya adalah dalam konteks kemarin ada guru kami mengalami kendala dapat surat teguran dari BKD. Nah, di satu sisi kita itu kan harus melakukan tindakan. Di sisi lain, guru pun memiliki alasan yang tepat dan itu benar menurut kami. Kenapa dia tidak melakukan apa yang dikonsepkan dari BKD itu dalam konteks kamu misalnya. Nah, ada guru menurut data yang ada di dalam BKD ini kamunya itu kosong,
luar biasa dari luar. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan kolaborasi kita semuanya bisa kita atasi bersama dan keren hasilnya. Terima kasih. Tentu kami memiliki SOP dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, dan berkaitan dengan itu juga tentu kami memiliki penjadwalan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara improvisasi di saat itu juga. Itu kalau kasus-kasusnya tidak signifikan ya, tetapi kalau kasusnya signifikan, tentu kami memiliki SOP yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kita melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi, kapan kemudian kita melakukan penjadwalan untuk diskusi, kemudian kapan kita melakukan diskusi terbuka, kapan kita melakukan analisis opsi-opsi dari sebuah permasalahan itu, kemudian kapan kita ada waktu untuk refleksi, kemudian kapan ada waktu untuk pengambilan keputusan, kapan waktunya implementasi, kapan kita melakukan evaluasi dan kembali. Semua itu ada jadwalnya, dijadwal oleh tim, dibuat bersama-sama nanti sesuai dengan SOP. Saya kira itu. Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi itu, tetapi yang paling utama adalah tim kerja kami yang soleh. Ini yang kami bersyukur dalam konteks bekerja di lingkungan SMK Negeri 1 Cirebon. Saya lihat
segmen itu, dan yang paling utama sekali adalah tadi kekuatan kolaborasi kita. Nilai itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cirebon, ingin melakukan wawancara dengan Ibu Hajah Halimatus Sa'diyah, Kepala SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon. Kita mulai kegiatan wawancara hari ini, Bu Hajah. Ya, monggo. Oke. Bu Hajah, saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, Bu Hajah. Monggo, silakan. Terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini ada 8 pertanyaan, Bu Hajah. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Hajah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini, apabila di situ ada kasus-kasus yang berhadapan dengan benar-benar atau berupa ada suatu saya mengambil suatu keputusan, tapi dalam keputusan itu saya mengambil A misalnya, A itu kurang baik bagi yang lain, atau menurut saya itu keputusan yang saya ambil ini sebetulnya benar, tapi ada rasa tidak enak pada seseorang atau pada pihak-pihak yang satunya itu, jadi akhirnya dilema moral gitu bagi saya. Ada rasa kasihan, saya kalau diambil keputusan ini saya kasihan dong nanti ini. Nah itulah itu yang biasa di dilema etika itu. Misal contohnya kayak kemarin ada kami yang ibu mungkin tahu, cara kak kami ada yang sudah sepuh banget, usianya 70 ya Pak, 70 tahun ini si bapak itu kan maksudnya jarang sekali nggak masuk. Nah, saya harus mengambil keputusan. Kalau saya mengambil keputusan, maksudnya saya berhentikan, kasihan, ada rasa kasihan. Tapi kalau tidak diberhentikan, sekolah juga yang rugi. Nah, itulah yang dikatakan dilema etika. Dilema etika, ya betul Bu Hajah. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana langkah Ibu mengambil keputusannya? Mengambil keputusannya ini saya dengan memegang prinsip-prinsip. Yang pertama prinsipnya bahwa keputusan itu baik untuk semua, jadi tidak untuk satu golongan saja. Ya benar-benar, misalnya menurut golongan si A ini maksudnya golongan benar, tapi menurut umum benar. Ya mungkin saya akan mengedepankan ke yang umum, yang universal, yang untuk kepentingan warga semua sekolah, jadi tidak beberapa kelompok sekolah aja. Atau juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan diri, yang ini nilai-nilai dalam diri kita, ya maksudnya yang kebajikan lah, yang merupakan yang budi luhur, berupa kebajikan yang tadi menyangkut orang banyak, ya itu yang lebih diutamakan. Oke, Bu Hajah. Jadi ini di sini Ibu Hajah memegang prinsip ya Bu Hajah. Iya, prinsip kebajikan untuk kebaikan orang banyak, dan yang kedua juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan Bu Hajah. Oke. Selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya yang pertama ya mungkin saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya, harus tahu masalahnya apa. Yang kedua siapa saja yang terlibat, itu juga nanti akan menjadikan
langkah untuk mengambil keputusan siapa saja yang terlibat. Terus yang ketiganya harus mencari fakta. Itu yang harus ini kan fakta-fakta, fakta yang ada. Kalau ada dokumen juga dokumen ya, agar nanti dalam pengambilan keputusan itu tidak salah. Jadi harus ada faktanya. Terus setelah tahu faktanya, saya juga harus menguji keputusan ini dengan maksudnya bertanya kepada berbagai pihak. Misalkan ada di sini ada tim manajemen, ada yayasan, saya bertanya ada permasalahan ini, datanya ini, faktanya begini. Nah, kalau seandainya saya mengambil keputusan A, apakah A itu baik atau tidak? Nah, kalau menurut banyak orang itu baik, barulah kan langkah terakhir itu saya akan memutuskan. Itu keputusannya itu. Iya. Jadi kalau saya catat itu ada kurang lebih 5 langkah ya Bu Aja. Iya, 5 langkah. Yang pertama mengidentifikasi, kemudian yang kedua juga melihat siapa-siapa yang terlibat, terus melihat fakta juga Bu Aja. Fakta ya. Menguji keputusan dengan bertanya dengan pihak-pihak yang terkait. Iya. Dan kemudian yang terakhir itu mengambil keputusan. Iya, betul. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu Haja, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi ya, yang pertama prinsipnya tadi ya, prinsip kebajikan. Kita harus menjunjung prinsip kebajikan bahwa apa yang kita lakukan itu baik untuk semuanya. Terus yang berikutnya untuk kepentingan orang banyak. Apakah memang keputusan itu diterima oleh semuanya atau tidak, hal itu. Terus yang berikutnya itu yang diharapkan ke depannya itu bagaimana ya, maksudnya dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan itu juga harus dipertimbangkan dampak itu. Oke Bu Haja. Lalu Bu Haja, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu ya, yang pertama apabila kita menghadapi tadi kasus benar-benar, jadi harus mana nih yang paling bagusnya. Yang kedua juga ada rasa kasihan. Nah itu apabila saya tadi mengambil keputusan, tantangannya waduh kasihan, di sekolah kita ada lagi senioritas yang lebih ini. Ada kadang-kadang orang tertentu yang saya sih merasa senior, jadi saya nggak ini. Nah itu juga. Sementara kalau yang namanya keputusan atau peraturan atau apa itu berlaku untuk semuanya. Iya, itu jadi itu yang menjadi tantangannya. Ya banyakannya begitu ya. Maksudnya ada rasa kasihan atau maksudnya subjektivitas saya, emosi gitu. Itu juga bisa menimbulkan tantangan dalam mengambil keputusan. Oke Bu Haja, terima kasih. Lalu selanjutnya Bu Haja, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Dalam kasus-kasus ini biasanya saya tidak memiliki jadwal tertentu. Apabila ada kasus langsung ya saya kumpulkan, tadi saya cari fakta, langsung saya selesaikan pada saat itu juga. Jadi tidak nanti minggu depan atau kapan, ini sih nanti pada saat ada rapat atau itu tidak. Saya jadi langsung kalau ada permasalahan langsung saya selesaikan sesuai dengan tahapan-tahapannya tadi, sesuai dengan tahapannya. Misalnya yang pertama saya cari tahu dulu masalahnya apa yang sebenarnya,
siapa saja yang tadi terlibat, Iya. datanya apa, baru Iya. nanti juga saya akan konsultasi ke yayasan. Nah, itu. Tapi pada saat itu juga gitu, nggak ditunda menunggu jadwal, tidak. Iya, ya Bu Haja. Kemudian yang ketujuh Bu Haja, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya ada yang membantu apa dalam menangani kasus-kasus dilema atau keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu. Yang pertama yayasan tadi. Tapi sebelum ke yayasan biasanya saya ngobrol dulu dengan tim manajemen. Tim manajemen yaitu yang Waka, Kaprok itu kepala TU ya, tim manajemen dulu di sini, tim manajemen dan pokoknya dengan yayasan itu yang akan yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Ya. Oke. Oh satu lagi komite sekolah. Komite sekolah dengan komite sekolah. Iya, dengan pihak komite sekolah juga. Kemudian Bu Haja, dari semua hal yang telah disampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang dapat diambil pelajaran itu bahwa untuk keputusan yang dilema etika itu kita harus benar-benar smart. Harus smart, harus cermat dalam menentukan keputusan mana yang tepat. Dan keputusan yang diambil juga harus objektif dan untuk itu maka saya sendiri sebagai kepala sekolah itu harus bisa membekali saya membekali saya dengan ini kompetensi emosional, sosial emosional. Nah, kalau sudah benar-benar saya bisa memahami, bisa benar-benar bisa menerapkan kompetensi sosial emosional tadi, insya Allah nanti untuk pengambilan keputusan juga kayaknya akan lebih objektif gitu. Iya Bu Haja. Terima kasih Bu Haja. Oke Bu Haja, terima kasih ini atas waktunya, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan semua yang Ibu Haja sampaikan ini ada manfaatnya untuk kami. Amin. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Ibu Kepala SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.